Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke video kedua untuk kuliah pemantauan dan evaluasi pada rangkaian topik evaluasi rencana tata ruang. Pada video kali ini kita akan membahas soal evaluasi kualitas rencana tata ruang. Ya, jadi kita fokusnya pada kualitas dari dokumennya. Jadi kualitas dari dokumennya akan kita nilai apakah sudah cukup baik atau belum. Nah, nanti tahap setelah ini kita masuk ke evaluasi implementasinya. Jadi di dalam peninjauan kembali rencana tata ruang atau dalam evaluasi rencana tata ruang ada dua ya yang menjadi utama. Yang pertama adalah evaluasi kualitas dokumennya, yang kedua, evaluasi implementasinya, capaiannya, performanya, dan lain sebagainya. Kita fokus dulu kepada evaluasi kualitas rencana tata ruang. Mengingat kembali ada 3 tahapan untuk evaluasi atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Dan evaluasi kualitas rencana tata ruang ini masuk di tahap kedua yang A, ya, yang paling atas. Nanti kemudian penilaiannya itu ya biasanya sangat melekat dengan kualitas gitu ya. Kita akan bilang dia bagus atau tidak bagus, kan? Baik, kurang baik, atau buruk. Ada konteks contoh yang diberikan dalam permen tentang PKRT-RW, penilaiannya menggunakan term baik, kurang baik, dan buruk. Ada 3 skala di sana. Ya, secara umum di tahap 2 ini, evaluasi yang dilakukan sebenarnya tidak hanya kualitas RT/RW ya, tetapi ada juga yang nomor 2 itu adalah kesesuaian dengan perundang-undangan. Ya, dilihat apakah dokumen RT/RW-nya itu ada yang bertentangan tidak dengan undang-undang. Sekalipun undang-undang yang dibuat itu umurnya lebih muda dari RT/RW-nya, yang tetap harus menyesuaikan adalah RT/RW-nya karena undang-undang ataupun hierarki dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, baik itu UU, kemudian ada permen, ada perpres, dan lain sebagainya, punya level yang lebih tinggi dibandingkan peraturan di mana RT/RW itu melekat, yaitu peraturan daerah. Ya, kalau konteksnya kita RT/RW-nya RT/RW provinsi atau kabupaten kota, dia dituangkan ke dalam peraturan daerah. Memang kalau levelnya daerah, Perda ini posisinya paling tinggi. Tetapi kalau pada konteks nasional, Perda ini masih di bawah undang-undang, masih di bawah peraturan menteri, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Sehingga nomor 2 ini perlu untuk dikaji juga apakah Perda dalam RT/RW-nya termasuk dokumen-dokumen teknisnya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan pada level di atasnya, ya, nasional terutama sudah konsisten belum, sudah cocok belum. Termasuk juga yang nomor 2 ini peraturan perundang-undangan pada level provinsi dan kabupaten. Karena jangan sampai perda dengan perda itu ada konflik. Walaupun ini sering terjadi, kita sering sekali menemukan ada perda kabupaten, dia tidak match atau tidak konsisten dengan mandat yang ada di perda provinsi. Nah, makanya itu dalam konteks RT/RW dia perlu disinkronkan dengan cara dievaluasi apakah ada konflik ya, apakah ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan tersebut. Scale-nya 2 ya, daerah ke nasional dan juga sesama daerah, terutama provinsi dengan kabupaten ataupun di internal kabupatennya antara satu perda dengan perda lain.
Evaluasi yang ketiga adalah pelaksanaan pemanfaatan ruang atau saya menyebutnya sebagai evaluasi implementasi tata ruangnya. Nah, ini biasanya diwujudkan dalam bentuk dua hal yang dievaluasi. Yang pertama adalah performanya atau program-programnya itu dilaksanakan atau tidak. Lalu yang kedua adalah perwujudan dalam bentuk fisik spasialnya sudah sesuai atau belum. Kalau saya kemarin sempat kasih contoh, kalau dia direncanakan sebagai permukiman, kemudian di realitanya dia menjadi industri, nah itu contoh perwujudan secara spasial. Tapi perlu dilihat juga bagaimana performa atau pelaksanaan dari programnya, dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak dilaksanakan, berarti bisa jadi ya hasilnya pada ruang tersebut ada penyimpangan. Jadi bentuk ruangnya, bentuk fisik ruangnya itu sebagai output akhir dari apakah programnya dilaksanakan atau tidak. Nah, itu untuk evaluasi implementasi. Kita fokus ke yang evaluasi kualitas dulu pada video ini. Dan evaluasi kualitas RT RW ini ada dua hal yang harus dibahas. Yang pertama bicara soal kelengkapan dan kedalaman dari dokumennya. Yang kedua adalah kualitas data dan peta. Kita akan lihat maksud dari masing-masing elemen tersebut. Nah, ini sebelum ke sana, kita akan bahas kenapa sih evaluasi kualitas RT RW itu penting. Ya. Selain implementasi yang juga harus dievaluasi, kualitas ini juga harus dievaluasi karena beberapa literatur menyatakan produk akhir, capaian-capaian ya atau hasil dari implementasi itu dipengaruhi juga oleh kualitas dokumen yang menjadi basis kegiatan tersebut. Sehingga penting juga untuk melakukan evaluasi kualitas RT RW, apakah dia sudah sesuai dengan standar-standar, setidaknya ya at least sesuai dengan standar-standar yang diberlakukan secara nasional untuk menjaga kualitasnya agar tetap baik. Nah, kalau itu saja belum terpenuhi, berarti kualitas RT RW-nya belum cukup baik, dikhawatirkan nanti hasil dari implementasinya juga kurang baik. Yang paling ekstrimnya misalnya kita bicara soal analisis suitability analisisnya nggak bagus, kriterianya cuma sedikit. Nah, nanti hasil dari implementasinya, jangan-jangan kita ada salah arahan guna lahan. Area yang harusnya jadi area lindung direncanakan menjadi area yang boleh dibangun. Nah, itu salah satu yang dihindari dengan cara melakukan evaluasi kualitas. Jadi, pada sisi hasil-hasil analisisnya pun sudah harus kita lakukan evaluasi dan sudah harus mencapai pada standar tertentu. Hingga dilakukanlah evaluasi kualitas rencana tata ruang. Dan evaluasi kualitas ini juga mengindikasikan satu penilaian kapasitas dari RT RW-nya, ya, apakah dia punya kekuatan dalam artian dia cukup tegas ya dalam mengatur, dalam menyatakan tujuan-tujuan, atau dia cukup jelas atau tidak. Ya, kadang kita lihat peraturan mungkin kebijakan cukup ambigu, ini maunya A apa maunya B. Nah, itu juga bisa kita lihat kejelasannya melalui evaluasi kualitas ini. Dan yang ketiga adalah dia cukup operasional atau tidak, ya, applicable atau tidak, karena ada beberapa dokumen pun, dokumen kebijakan, RT RW terutama, dia tidak, bahasanya tidak operasional, dalam artian tidak jelas ini harus ngapain langkah-langkah yang nantinya diimplementasikan. Nah, dengan melihat kualitasnya,
itu paling tidak kita bisa mengetahui apakah dokumen tersebut kebijakannya cukup tegas, ya, punya kekuatan atau tidak, lalu cukup jelas atau tidak, alias tidak membingungkan, clear semuanya, dan dia visible dan operasional atau tidak untuk langsung diimplementasikan oleh para eksekutor, ya, dinas-dinas dan lain sebagainya. Nah, kalau dia tidak bagus kualitasnya, berarti dia mengindikasikan kebalikannya. Berarti dia tidak tegas, dokumennya nggak jelas, petanya nggak jelas, undang-undang apa, pasal-pasalnya juga tidak jelas, instrumen implementasinya juga tidak ada, orang bingung harus ngapain. Itu dokumen yang tidak baik, ya, kualitasnya itu justru akan membuat eksekutornya bingung karena dia tidak bisa menjadi panduan. Sedangkan dokumen yang baik, dokumen tersebut bisa menjadi panduan eksekutor lapangannya harus ngapain aja. Dan momen evaluasi ini adalah momen kita mencari celah atau mencari gap dari kekurangan tersebut. Oh, kalau ada yang belum tegas, berarti kita buat kebijakannya lebih tegas. Kalau masih belum jelas maksudnya apa gitu, masih agak ambigu, ya kita buat dia lebih jelas. Kalau belum operasional, ya kita buat dia lebih operasional, jelas apa yang harus dilakukan. Nah, proses mencari celah ini juga dalam rangka memperbaiki atau menambal celahnya sehingga segala aspeknya ini menjadi lebih baik, terutama di masa depan. Sesuai dengan prinsip Monef gitu ya, dia penilaian yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencapai improvement atau mencapai sesuatu yang lebih baik di masa depan. Pada aspek kualitas dokumen ataupun nantinya pada aspek implementasinya sehingga output-outputnya sampai kepada outcomes dan sampai kepada impact yang diharapkan. Intinya, kita melakukan evaluasi kualitas rencana adalah menilai kapasitas rencananya, ya, dia cukup tegas, cukup jelas, dan juga operasional, paling tidak 3 prinsip itu. Kemudian kita identifikasi kekurangannya, mana yang tidak tegas, mana yang tidak jelas, mana yang kurang operasional tersebut, dan kemudian kita berikan masukan. Nah, evaluasi tidak hanya sekedar mencari kekurangan atau pada poin B, dia juga harus mampu memberikan masukan perbaikannya seperti apa. Justru esensi evaluasi paling krusial ada di poin C, ya. Kita identifikasi kekurangan untuk bisa kita rekomendasikan perbaikannya seperti apa. Elemen-elemen apa saja sih yang harus dilihat dalam evaluasi kualitas rencana? Theoretically ada beberapa poin, ini saya ambil dari Berg and Gottschalk, penulis buku Urban Land Use Planning, ya, dari University of North Carolina at Chapel Hill. Di Amerika, mereka banyak sekali membahas soal riset-riset terkait dengan plan quality evaluation, ya, evaluasi kualitas rencana. Dan dimunculkan bahwa beberapa elemen kriteria evaluasi kualitas rencana itu meliputi issue identification and vision, ya, identifikasi isu, kemudian perumusan visi, lalu ada goals, tujuan-tujuannya, fact base, ya, basis fakta atau bahasa kita analisis fakta dan datanya seperti apa, termasuk proyeksi di sini muncul, kemudian policies atau kebijakan-kebijakan yang kemudian dihasilkan dari 3 hal yang di atas tadi. Implementation, di sini bukan proses implementasinya, tetapi instrumen yang bisa memandu kita untuk mengimplementasi rencananya. Makanya di dalam situ muncul salah satu contohnya adalah timeline, kemudian
stakeholders ataupun dinas yang bertanggung jawab ya. Jadi penyebaran aksi-aksinya ini nanti ke siapa? Jadi instrumen implementasinya bagaimana? Lalu juga monitoring dan evaluations. Ini juga bukan momen monitoring evaluasinya, tetapi instrumen-instrumen yang nantinya bisa dipakai untuk monitoring dan evaluasi. Salah satunya di situ disebutkan adalah goals are based on measurable objective, atau bahasa kita berarti ya indikatornya jelas atau enggak. Walaupun di bawah juga dia menyebutkan ada indikator. Ya. Jadi instrumen untuk monitoring dan evaluasi adalah indikator. Atau kalau kita mengingat beberapa kuliah yang lalu, berarti paling tidak ada semacam log frame yang dibuat karena dalam proses perencanaannya, di dalam log frame ada indikator yang harus dimunculkan sehingga nanti saat momen evaluasi, evaluatornya bisa refer back to planning document. Yang terakhir adalah internal konsistensi. Konsistensi antara isu, konsistensi antara tujuan sampai ke nantinya kebijakan. Ya, apakah dia saling menguatkan atau ada pertentangan? Contohnya misalnya kita ngambil tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal, tapi ternyata kebijakannya kita tarik sebanyak-banyaknya tenaga kerja dari luar daerah. Nah, ini kan dia ada pertentangan kebijakan gitu ya, ada ketidakkonsistenan. Nah, ini yang juga harus dilihat di dalam evaluasi kualitas rencana. Salah satunya nanti ada kriteria-kriteria yang bisa kita gunakan. Dan untuk mengevaluasi kualitas rencana, ini tahapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan skop evaluasi. Nah, ini dalam rangka apa tujuannya? Karena kita tahu ya ada beberapa hal yang melatar belakangi kita harus melakukan evaluasi RT/RW atau peninjauan kembali RT/RW. Kondisi yang pertama adalah kalau memang RT/RW-nya sudah masuk ke dalam 5 tahun pertama gitu, artinya sudah jalan 5 tahun dan wajib dievaluasi, sudah jatuh tempo bahasanya gitu. Atau kondisi-kondisi seperti ada bencana, kemudian ada perubahan batas administrasi negara, pemekaran wilayah, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka yang mana? Kalau memang sudah jatuh tempo, ya berarti sebenarnya tidak ada tujuan khusus. Nah, kalau ternyata karena ada bencana alam, berarti ini ada tujuan khusus kita melakukan evaluasi kualitas rencana. Sehingga nanti penekanan-penekanan evaluasinya itu bisa kita titik beratkan pada aspek yang melatar belakangi kenapa kita melakukan evaluasi kualitas rencana atau tujuannya buat apa, itu yang kemudian kita titik beratkan. Yang kedua adalah yang pasti harus membuat kriteria evaluasi. Ya, kriteria ini penting karena membantu kita menilai secara objektif. Ya, kita menilai dia baik, itu baik kalau gimana, kita nilai dia jelek, jelek itu kalau gimana, kita nilai dia lumayan, gitu tengah-tengah, itu kayak gimana. Nah, itu harus ada kriteria. Yang ketiga adalah merancang kerangka atau protokol evaluasi. Ini termasuk coding, ya, keywords yang nanti digunakan dalam melakukan evaluasi. Karena evaluasi kualitas RT/RW ini kita objeknya kan dokumen. Objeknya itu teks dan gambar ya. Ya dokumen bisa digital, bisa printed, ya PDF atau printed versions. Ini kan harus kita lihat teksnya satu-satu. Ya, kita harus baca. Dan kalau dia peta, ya berarti harus kita lihat gambarnya, gitu kan? Nah, itu harus ada keywords ataupun protokol coding yang jelas. Yang sedang kita bahas misalnya tentang basis fakta. Basis fakta itu harus apa yang dilakukan? Ada proyeksi atau tidak? Nah, kan kita harus munculkan
kata-kata penting ya, keywords yang nanti bisa kita gunakan sebagai panduan saat kita membaca teks yang jumlahnya mungkin ratusan, ya, ratusan halaman atau bahkan ribuan halaman. Yang kedua adalah teknik penilaian. Ya, selain keywords yang nanti digunakan untuk memandu kita menganalisis dokumen tersebut, setelah kita coding, setelah kita dapatkan keywords-nya, kita nilai gitu kan, kita baca, nah ini kemudian harus dikonversi ke dalam bentukan penilaian, bisa kuantitatif atau kualitatif, tapi harus jelas. Kalau mau pakai angka, ya misalnya 1, 2, 3, atau 1, 3, 5. Kalau kualitatif ya harus jelas dan konsisten juga semua, baik, sedang, buruk, atau baik, buruk. Nah, ini juga harus jelas dan juga konsisten, serta ada ada syarat operasionalnya. Baik ini kalau bagaimana, jelek atau buruk ini kalau bagaimana. Jadi nomor 2 dan nomor 3 dia sangat berkaitan erat ya, kriteria dan juga sistem penilaian ini sangat berkaitan erat. Setelah kita buat protokolnya 2 tadi ya, baru kita laksanakan evaluasi. Nah, di sini kalau kita melakukan evaluasi kualitas RT/RW, berarti yang harus dilakukan adalah membaca. Kita baca dan kita cocokkan dengan kriteria yang sudah kita buat, kita cocokkan dengan coding yang sudah kita buat, dan kita cocokkan dengan penilaian yang sudah kita rancang sebelumnya juga. Jadi pelaksanaan evaluasi ini sudah masuk menyelam ke dalam dokumennya, disesuaikan dengan apa yang sudah kita rancang kerangka analisisnya pada tahap kedua dan ketiga. Setelah itu baru penarikan kesimpulan hasil evaluasi secara akumulatif. Ya. Jadi nanti tiap komponen RT/RW-nya bisa kita sampaikan dia baik, buruk, atau baik, sedang, dan lain sebagainya. Tapi kemudian semua itu harus diakumulasi sehingga kita dapat angka total gitu atau penilaian total. Kalau kualitatif tidak bisa kita sebut angka ya, berarti ada penilaian total yang nanti disesuaikan dengan passing grade. Apakah dia sudah masuk kategori cukup baik secara overall, ya, secara total sudah baik atau belum. Kalau sudah baik, bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan? Kalau belum, bagaimana? Apakah harus direvisi RT/RW-nya? Nah, ini penarikan kesimpulan berada pada posisi akhir. Karena kita menganalisis teks atau menganalisis dokumen, ya, maka metode yang biasanya digunakan dalam evaluasi kualitas rencana tata ruang itu disebut sebagai metode analisis konten atau metode konten analisis. Ya, bahasa Inggrisnya konten analisis, bahasa Indonesianya analisis konten. Kenapa analisis konten? Ya karena kita menganalisis konten atau menganalisis isi dari sebuah dokumen yang biasanya berupa teks dan gambar. Ya, tulisan, angka-angka, ataupun gambar, grafik-grafik, termasuk peta di sini. Ya, dalam rencana tata ruang banyak peta itu juga bisa kita lihat, kita kaji, evaluasi kualitasnya seperti apa. Nah, pada konteks rencana tata ruang, dokumennya ini paling tidak ada 3. Yang pertama adalah perdanya, sudah dalam bentuk produk hukum, serta lampiran-lampirannya. Jadi di sini ada peta, ada tabel, matriks. Nah, ini juga harus kita lihat. Yang kedua biasanya berhubungan dengan dokumen di balik perdanya atau disebut sebagai naskah akademik. Ini juga bisa kita lihat. Dan yang ketiga, ini yang sangat sering ditemukan dan dibuat oleh teman-teman di studio, yaitu materi teknis, ya, analisisnya, kemudian narasi rencananya, goals-nya, tujuan-tujuannya, termasuk di sini materi teknis biasanya ada album peta, yang jumlah petanya lebih banyak dibandingkan lampiran perda, karena album peta ini juga memuat peta-peta analisis. Ya. Nah, materi teknis ini bentuknya gimana? Gampangnya adalah
produk yang teman-teman hasilkan di studio itu materi teknis. Belum sampai menjadi naskah akademik dan belum sampai ke peraturan daerah. Ya, karena belum dibuat sebagai peraturan dengan pasal-pasal gitu. Dan di real project, semua produk RT RW, baik itu kota ataupun wilayah, dia harus sampai kepada level menjadi peraturan daerah ya atau perda. Nah, metode analisis konten ini secara umum 3 tahapannya ya. Yang pertama adalah membuat kriteria penilaian. Ini konsisten dengan yang tahap yang saat kita gunakan untuk melakukan evaluasi kualitas RT RW ya. Kita harus punya kriterianya ya. Dan ini harus dibuat secara rinci. Apa yang harus kita nilai saat kita mau membahas soal kelengkapan, saat kita mau membahas soal kedalaman, nah itu harus kita lihat. Kemudian ada juga yang kedua, perumusan coding atau keywords sebagai panduan analisis dokumen. Nah, ini yang juga harus dibuat secara rinci dan jelas kata-kata yang sedang kita atau apa ya keywords ya, kata-kata penting yang sedang kita analisis ini apa? Apakah kita sedang melihat bagaimana dia diproyeksi atau kita sedang melihat bagaimana visinya, itu berarti kita gunakan coding atau keywords yang bisa membantu kita menganalisis dokumen. Alangkah baiknya kalau dalam proses coding dan nanti di evaluasinya kita gunakan PDF ya. Karena kita tinggal find atau search, dia akan langsung mengarahkan pada kata-kata yang memang sedang kita cari. Kalau bentuknya text printed ya, printed documents, wah itu ya harus kita baca skimming boleh gitu, tapi teman-teman juga harus mungkin lebih repot dibandingkan kita gunakan data PDF. Yang ketiga, yang juga penting adalah perumusan sistem penilaian. Mau kualitatif, mau kuantitatif, terserah, tetapi dia harus konsisten. Maksudnya konsisten bukan berarti kalau kuantitatif aja tidak. Boleh mix juga, ya. Tetapi yang dimaksud konsisten di sini adalah kalau skalanya 3, baik, sedang, buruk, ya gunakan 3 skala itu terus untuk satu set analisis yang sama. Ya. Boleh ada campuran, tetapi untuk satu set analisis yang sama itu dia harus konsisten. Lalu kalau dia mau pakai angka, skalanya 1 sampai 5, ya gunakan 1 sampai 5 semua untuk satu set analisis yang sama.